yang pertama. Ketika nanti adanya darah yang pertama itu belum mencapai masa 60 hari, maka hendaknya untuk melihat masa inkitoknya. Jadi ketika nanti nifas ini mendahului darah haid, kita harus melihat dulu di mana darah nifas ini, darah yang keluar ini belum mencapai batas maksimalnya nifas, yaitu 60 hari. Setelah kita memastikan bahwa darah ini belum mencapai batas maksimalnya haid, kemudian kita amati apabila adanya darah itu sudah mencapai ingkitok, maksudnya pada masa ingkitok, masa bersih sementara atau nakok, terputusnya keluar darah. Ingkitok itu bahasa untuk terputusnya darah. Jadi ketika nanti sudah dipastikan darah ini berhenti di mana belum mencapai batas maksimalnya 60, yang mana adanya jarak antara darah yang pertama dengan yang kedua yang tadi sudah saya katakan, itu nanti belum mencapai 15 hari. Terpisahnya darah pertama dengan darah yang kedua belum mencapai batas 15 hari, maka itu nanti masih disebut darah nifas. Tapi ketika ini nanti sudah terpisahkan dengan jarak 15 hari atau lebih, ini nanti sudah dihukumi darah haid, meskipun keseluruhan ini nanti belum mencapai 60. Contoh, ketika nanti melahirkannya tanggal 1, keluar darahnya di tanggal 5, kemudian dia mengalami masa bersih atau nakok, ini nanti mulai tanggal 6 sampai tanggal 14, otomatis mulai tanggal 6 sampai di tanggal 14, otomatis ini nanti setelah tanggal 14 kemudian tanggal 15 keluar darah lagi, tanggal 15 ini masih dikatakan nifas. Karena apa? Syarat yang pertama, antara jarak tanggal 1 ke tanggal 15 ini masih dalam lingkup 60 hari. Kemudian antara jarak darah yang keluar di tanggal 5, kemudian keluar lagi di tanggal 14 ini nanti belum mencapai 15 hari. Jadi ini masih bisa dikatakan nifas. Tapi apabila nanti jarak ini sudah 15 hari atau lebih, meskipun masih dalam cangkupan 60 hari, ini sudah dikatakan haid, bukan dijatuhi hukum nifas. Misalnya yang contoh yang pertama, dia mengeluarkan darah setelah melahirkan sampai tanggal 5. Setelah itu dia mengalami bersih sampai tanggal 20 gitu. Berarti otomatis dia mengalami masa bersih sudah 16 hari, sudah 15 hari. Ini nanti padahal antara jangka dari tanggal 1 ke tanggal 20 ini masih 20 hari loh, masih jauh dari kata 60. Tapi mengapa dia tidak bisa dikatakan nifas? Karena itu tadi jarak darah yang keluar antara jarak darah yang pertama dengan jarak darah yang kedua ini sudah mencapai 15 hari atau lebih. Itu nanti hukumnya sudah berbeda. Maka nanti dia dikatakan dengan hukum haid untuk darah yang kedua. Jika memang jarak antara keluarnya darah yang pertama dengan jarak keluarnya darah yang kedua ini sudah sampai 15 hari atau lebih. Itu untuk hukum yang pertama ketika nanti darah nifas mendahului darah haid. Untuk hukum yang kedua, idang kotoa ing dalem nalikane dadi mampet opo adamu getih ba'da tamami sitina ing dalem sampurnane swidak dina walau lahdotan senajan zaman sedelo fadamu mongko utawi getih ala itu kang bali metu maneh opo damu getih opo damul haidi getih haid. Itu tadi cabangan masalah yang pertama, dihukumi sedemikian rupa ketika nanti
darah nifas yang mendahului darah haid itu keluarnya secara terputus. Adanya catatan dalam lingkup 60 hari, tidak terpisah selama 15 hari atau lebih. Untuk yang kedua, ketika nanti adanya darah itu sudah mencapai 60 hari. Kemudian dia terputus dalam masa yang sebentar, lahdoh itu masa yang sebentar, tak ada koyit sama sekali. Jadi masa lahdoh ini bisa dikatakan memaknai setetes juga bisa. Ini nanti darah setelah masa berhenti ini sudah disebut dengan darah haid, bukan lagi dengan darah nifas, seperti itu. Meskipun masa berhenti ini hanya sebentar, tapi jika memang darah yang keluar ini sudah 60 hari pas ya, 60 hari. Misal selama 2 bulan ini dia mengalami nifas yang secara beruntun, darah tidak terputus. Dikatakan darah terputus itu ketika nanti di mana tempat keluarnya darah itu ketika sudah dilihat dengan kapas atau dengan kain, maka dia sudah tidak ada bercak darah sama sekali. Itu dinamakan dengan masa bersih atau memang darah ingkitok terputus, benar-benar terputus. Jadi ketika nanti sudah sampai 60 hari, kemudian setelah 60 hari dia misal 60 hari dia nifas itu jatuh pada tanggal 20 di waktu zuhur. Ini pas 60 hari di mana dia setelah melahirkan. Berarti otomatis nifas dia sudah selesai gitu ya. Itu nanti di mana setelah waktu zuhur ini jam 1, saya anggap jam 1 gitu. Jam 1 sudah selesai, tidak mengeluarkan darah. Setelah jam 1 dia benar-benar bersih, dia tidak mengeluarkan darah sama sekali sampai di mana nanti waktu asar terlewati atau sejam 2 jam lah. Karena di masa sebentar ini tidak ada qaid sama sekali untuk sa'ah, sanah, ataupun yaum. Jadi masa sebentar ini boleh seberapa saja. Jadi ketika nanti misal itu tadi waktu zuhur dia telah selesai, kemudian dia sudah mengalami bersih sampai melewati waktu sholat asar. Kemudian di waktu maghrib, ini nanti dia keluar darah lagi. Itu nanti darah di waktu maghrib di hari ke-60 dia sudah genap 60 hari di mana dia mengalami nifas, ini nanti sudah bisa dikatakan darah haid gitu. Kalau untuk memang masa terputus itu nanti di mana darah yang dia hitung nifas ini sudah mencapai batas maksimalnya nifas atau 60 hari seperti itu. Jadi itu nanti bisa dikatakan dengan haid. Meskipun jarak antara nifas dengan darah yang keluar yang dianggap haid ini hanya sebentar. Untuk yang kedua, ketika nanti adanya darah yang keluar setelah genap 60 hari ini secara berlangsung atau secara mutasil atau berurutan tanpa adanya pemisah, maka itu nanti darah nanti disebut dengan darah istihadoh. Ini seperti pertanyaan yang beberapa hari lalu diajukan, yang mana bagaimana anggapan ulama. Ada salah satu di antara audien yang menanyakan bagaimana hukum atau bagaimana tanggapan ulama tentang seorang perempuan yang setelah melahirkan, di mana dia telah mengalami masa nifas 60 hari mengalami pendarahan. Maka ini nanti darah yang keluar setelah masa 60 hari di mana dia sudah selesai nifas, ini nanti dihitung dengan istihadoh. Maka hukum dia nanti masuk pada hukum-hukum mustahadoh. Nanti untuk mustahadoh nifas ataupun mustahadoh haid itu berbeda. Nanti hukum-hukum mustahadoh akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk saat ini kita fokus ke bab nifas dan yang berhubungan dengan nifas. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita bisa memfokuskan pada hukum-hukum mustahadoh. Yang mana hukum-hukum mustahadoh itu ada banyak. Jadi itu tadi kesimpulannya. Ketika darah itu keluar secara berurutan, yang mana kalau darah haid keluar lebih dulu daripada nifas, maka ini tidak disyaratkan adanya wujud pemisah, adanya masa pemisah. Seperti contoh waktu orang hamil mengalami keluar darah, kemudian dia melahirkan, maka darah sebelum dia melahirkan itu dikatakan nifas jika memang darah itu sudah
memenuhi